balik lagi sama Haru. Nggak kerasa ya, kita udah masuk ke bulan Oktober aja nih. Udah pada tahu juga kan kalau Oktober itu identik sama Halloween. Emang sih, budaya kita nggak biasa ngerayain hari yang konon katanya disebut sebagai hari pemujaan setan itu. Tapi kalau buat seru-seruan aja sih, kayaknya nggak ada salahnya ya kita ikut ngeramein bulan yang horor ini. Meskipun sepanjang tahun ini, kita udah disuguhin sama pandemi yang nggak kalah horor. Nah, pernah ngebayangin gak sih kalau misalnya zodiak-zodiak yang kita kenal direpresentasikan sebagai hantu? Kira-kira hantu macam apa yang paling cocok mewakili karakter mereka? Ini sih aku bikin cuma buat seru-seruan aja ya guys. Pokoknya gak usah baper kalau zodiaknya aku gambarin sebagai tuyul, babi ngepet, and the gang ya. Tapi sebelumnya aku mau ingetin, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya, dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Zodiak yang pertama ini kayaknya cocok digambarin sebagai Jin Ifrit. Karena karakternya yang temperamental, doyan ngegas, dan cenderung destruktif. Ifrit adalah jin senior yang diyakini sudah muncul sejak zaman Nabi Adam. Dia ini suka banget nyelakain manusia, cuma karena nggak suka dengan kehadiran manusia itu, dan mereka juga dikenal lebih kasar dan lebih berbahaya dari golongan jin lainnya. Ifrit juga suka berkolaborasi dengan para dukun ilmu hitam yang suka ngirimin santet, tenung, teluh, dan sebagainya. Ini pas banget ya buat mewakili karakter Aries yang emang suka menuhin keinginan orang. Gak peduli keinginannya itu bertujuan negatif atau berbahaya sekalipun. Kalau Ifrit yang senior di antara para jin aja dianggap paling berbahaya, kalian juga kudu hati-hati kalau ketemu senior berzodiak Aries. Mereka ini bakal jadi sosok yang nyebelinnya 2 kali lipat. Karena selain galak dan sotoy, kalau bikin salah yang ngegas duluan malah dia. Malas banget kan nemu orang kayak gini. Sebagai zodiak yang dikenal karena sifatnya yang materialistis, mungkin cocok banget kalau Taurus itu digambarnya sebagai tuyul yang emang dikenal mata duitan di antara para dedemit lokal. Karena hantu yang satu ini tugasnya nyolong duit. Tapi bukan berarti Taurus hobinya nyolong duit kayak tuyul loh ya. Sebenarnya materialistis itu nggak selalu salah, malah bisa dijadiin motivasi juga. Cuman masalahnya si Taurus ini terang-terangan banget kalau menyangkut kebutuhan akan materi. Kalau di sini kita kenal tuyul, dalam mitologi orang-orang Irlandia juga dikenal sosok mistis yang materialistis. Namanya Leprechaun. Leprechaun ini semacam peri yang berwujud kakek-kakek tua dan kerdil. Kalau tuyul suka ngumpulin duit, si Leprechaun ini hobinya ngumpulin emas. Satu hal lagi yang bikin Taurus ini mirip sama tuyul dan Leprechaun adalah karena karakter mereka yang gak suka ngeganggu orang lain. Biar kata tuyul ngerugin orang karena suka nyuri uang, tapi doi nggak suka tuh nakut-nakutin kita kayak hantu-hantu pada umumnya. Malah mereka ini berusaha sembunyi-sembunyi dalam menjalankan aksinya. Lagian secara look juga tuyul sama Leprechaun jauh lebih friendly dibandingin setan-setan lainnya. Mirip lah ya sama Taurus yang meskipun kadang kelihatan gahar, padahal mah aslinya Hello Kitty. Kalau ada zodiak yang paling senang bikin orang bingung dan suka ngelakuin hal-hal random, maka Gemini adalah jawabannya. Terus, kalau misalnya Gemini ini digambarin sebagai sosok hantu, kira-kira hantu apa sih yang cocok sama mereka? Kayaknya buat yang satu ini kita cocokin aja sama yang namanya doppelganger. Doppelganger ini konon adalah sosok yang suka menyerupai kita. Dan banyak banget sebenarnya teori yang ngebahas tentang sosok doppelganger ini. Ada yang bilang kalau doppelganger itu emang nyata adanya, cuman nggak mungkin 100% mirip banget sama kita. Terus ada juga mitos yang bilang kalau kita ketemu sama doppelganger teman kita, itu pertanda bakal ada nasib buruk yang menghampiri kita. Malah kalau kita ketemu sama doppelganger kita sendiri, katanya nggak lama lagi kita bakal meninggal. Tapi misalnya kamu ketemu sama gebetan, terus pas disamperin ternyata doi malah gak kenalin kamu, bisa jadi kamu lagi ketemu sama doppelgangernya, or simply karena si gebetan itu emang gak nganggap kamu aja sih. Dasar Gemini. Zodiak ini dikenal sebagai salah satu zodiak yang karakternya paling sensitif, cengeng, dan kalau ngomong suka teriak-teriak. Cancer emang gak ragu buat nunjukin emosinya karena mereka adalah sosok yang ekspresif. Jadi kalau pengen nangis ya udah nangis aja. Tapi emang ada ya hantu yang cengeng juga. Ternyata ada loh orang-orang Irlandia mengenal sosok Banshee yang konon katanya suka nangis dan teriak-teriak. Mirip banget sama Cancer ya guys. Kehadiran Banshee dipercaya sebagai pertanda kematian, dan banyak juga yang mempercayai Banshee ini sebagai malaikat pencabut nyawa, meskipun wujudnya digambarkan sebagai wanita cantik.
Kalau dengar suara tangisan Banshee yang lembut dan pelan, itu artinya Banshee suka sama kamu atau anggota keluarga kamu. Serem juga ya. Tapi kalau kamu adalah orang yang jahat, maka tangisannya akan sangat mengganggu dan kedengaran kayak orang teriak-teriak dan menyeramkan. Menurut legenda, sebelum mencabut nyawa seseorang, Banshee akan muncul di samping ranjang orang itu, lalu membasuh wajah orang tersebut, bahkan mencuci pakaiannya. Ini biasanya terjadi pada para prajurit perang yang akan meninggal. Sifat Banshee yang ini juga mirip loh sama Cancer yang dikenal peduli banget sama orang, tapi kadang caranya suka nyebelin sih. Karakter Leo yang suka kepedean emang kadang annoying banget sih ya. Mereka tuh pengen banget dibilang keren, cantik, seksi, endabrai. Kalau nggak diiyain suka ngambek gak jelas. Ih, males banget kan ya? Aduh, sebagai attention seeker, Leo selalu ngarep jadi pusat perhatian. Terus kalau nggak sesuai ekspektasi, mereka juga bakal langsung insecure. Ada nih hantu yang modelnya kayak gini di Jepang. Namanya Kuchisake Onna alias wanita bermulut robek. Kalau menurut urban legend di sana, Kuchisake Onna adalah cewek korban operasi wajah yang gagal. Ceritanya, dia lagi dioperasi sama dokter cowok yang rambutnya pakai pomade. Dan si cewek ini keganggu banget sama bau pomade dokter itu. Makanya pas lagi dioperasi nih cewek nggak bisa diam sampai akhirnya dokter itu nggak sengaja ngerobek mulutnya. Cewek itu pun kesel dan kemudian ngebunuh si dokter. Lalu kemudian dia dibunuh juga sama penduduk kota terus jadi hantu penasaran. Agak kocak sih ya ceritanya. Perkara pomade aja berujung maut. Tapi di tahun 70-an hantu ini sempet ngehits banget, terutama di kalangan anak-anak dan mahasiswa. Konon katanya setiap malam hantu Kuchisake Onna bakal gentayangan di jalan-jalan sepi dengan mulut tertutup masker. Dan begitu ketemu anak-anak atau remaja, dia bakal nanya, "Watashi wa kirei?" Yang artinya, "Gua cantik gak sih?" Terus nanti dia buka maskernya. Kalau jawabannya enggak, dia bakal langsung ngebunuh korbannya. Terus kalau jawab iya, dia bakal ngikutin sampai rumah. Nah loh, katanya sih biar gak digituin, kita bisa jawab lumayan atau biasa aja. Biar si hantu ini jadi mikir, terus kita tinggal kabur deh. Ya? Lah ini sih persis banget nih sama Leo. Kalau dijawab gitu jadi kepikiran sampai insecure. Kayaknya si Kuchisake Onna ini emang beneran Leo deh. Zodiak berikutnya adalah zodiak yang dikenal karena sosoknya yang perfeksionis dan keras kepala. Siapa lagi kalau bukan Virgo? Cewek-cewek Virgo biasanya punya karakteristik yang kuat dan berwibawa. Cocok jadi bos yang jutek karena mereka terlalu kritis, cerewet, dan gak mau nerima masukan dari yang lain. So independen dan gak butuh cowok karena ngerasa bisa dapetin apapun yang mereka mau tanpa harus bergantung sama cowok. Makanya banyak cewek Virgo yang kayak gini suka sensian sama cowok. Karakter ini mungkin bisa ngegambarin Nyi Roro Kidul yang dianggap sebagai ratu penguasa pantai selatan. Banyak versi cerita asal-usul dari Nyi Roro Kidul ini, salah satunya adalah yang nyeritain kalau dia adalah putri Raja Pajajaran yang diusir ke laut dan kemudian membuat kerajaan sendiri dengan memerintah lelembut dan makhluk halus yang ada di pantai selatan. Nyi Roro Kidul juga digambarkan sebagai sosok yang perfeksionis karena dia hanya mau menikah dengan para raja saja. Dan konon setiap raja di Jawa yang baru dinobatkan harus menikah dengan Nyi Roro Kidul agar kerajaannya bisa bertahan lama. Dengan menguasai para lelembut dan makhluk halus di tanah Jawa, Nyi Roro Kidul membuat para raja merasa membutuhkannya agar kelak mendapat bala bantuan dari pasukan lelembut dan makhluk halus yang dipimpinnya. Libra dikenal sebagai karakter yang kalem, mempesona sekaligus misterius karena memang gak suka menonjol dan cenderung menjauh dari pusat perhatian. Tapi biar gitu malah banyak yang nyariin. Mungkin pada penasaran sama sifatnya yang kayak gitu. Kira-kira nih, kalau ada hantu yang modelnya macam Libra begini, cocoknya hantu yang kayak gimana ya? Mungkin cocok jadi makhluk shapeshifter seperti vampir, tapi jenisnya yang kayak di film Twilight yang bentukannya malah kinyis-kinyis dan gak ada serem-seremnya gitu. Karakter Bella Swan di Twilight kan diceritain kecantol sama vampir bernama Edward Cullen yang dingin, misterius, romantis, dan bikin si Bella penasaran sampai akhirnya kelepek-kelepek. Biasanya Libra emang suka gitu tuh, effortless dalam menaklukkan seseorang. Diam aja banyak yang menggilai. Mereka juga suka menghindari keramaian. Cocok juga nih sama vampir yang ya jenisnya Dracula karena suka menyendiri di dalam kastil.
Dracula juga suka bikin orang tersesat di hutan sampai akhirnya masuk ke dalam kastilnya dan dijadikan korban. Mirip juga sama Libra yang suka banget bikin orang tersesat dengan kemisteriusannya. Kalau ada hantu berzodiak Scorpio, mungkin hantu Sadako dan Kayako cocok banget buat ngegambarin karakter Scorpio yang pendendam. Dua hantu yang sudah sangat familiar di kalangan pecinta film horor ini emang sama-sama pendendam, nyeremin dan suka ngagetin. Cocok dengan kepribadian Scorpio. Sadako dikenal dari film The Ring, yang merupakan perwujudan hantu anak gadis berambut panjang yang keluar dari dalam sumur. Hantu Sadako akan mendatangi siapapun yang menonton video terkutuk dan kemudian keluar dari dalam layar TV untuk membunuh orang yang menonton video itu. Wajahnya digambarkan sangat menyeramkan karena siapapun yang melihatnya akan langsung mati karena ketakutan. Sementara itu, sosok Kayako adalah hantu yang sangat pendendam dari film Ju-on atau The Grudge akibat dibunuh oleh suaminya di dalam rumahnya. Hantu Kayako sering terlihat merangkak turun dari atas tangga dengan tangan dan kaki yang terlihat seperti patah. Karena saat dia dibunuh, Kayako memang lagi berusaha kabur keluar rumah dengan cara merangkak. Tapi suaminya muncul di depan pintu dan langsung membunuhnya. Kayako juga sering muncul bersama hantu anaknya yang bersama Toshio, serta seekor kucing hitam yang keduanya juga dibunuh sesaat setelah Kayako mati. Sejak saat itu, arwah Kayako akan menuntut balas dendam pada siapapun yang menghuni dan masuk ke dalam rumahnya. Konon katanya, kisah pembunuhan itu benar-benar terjadi dan cerita film Ju-on terinspirasi dari kisah pembunuhan tersebut loh. Berikutnya adalah Sagittarius. Zodiak ini dikenal sebagai sosok yang smart, aktif, dan suka menolong orang lain. Mereka emang sering dimintain tolong karena pemikiran-pemikirannya yang seringkali bisa memberikan solusi. Makanya Sagittarius itu cocok jadi leader. Mereka suka mikir keras dan cenderung filosofikal. Karena buat Sagittarius bisa nolongin orang adalah sesuatu yang memberikan kepuasan. Karakter ini cocok menggambarkan seorang pastor. Karena itulah Sagittarius cocok juga digambarkan sebagai hantu jeruk purut yang berwujud seorang pastor berkepala buntung. Hantu yang tergolong sebagai anak jaksel ini katanya suka muncul di pemakaman jeruk purut sambil membawa kepalanya yang buntung, ditemenin seekor anjing. Katanya nih, kalau mau lihat doi, kalian bisa datang ke pemakaman itu dengan jumlah ganjil. Kalau dengar lolongan anjing, itu tandanya si pastor udah ada di deket-deket kalian. Ih. Kita sampai ke Capricorn. Zodiak yang satu ini pintar manfaatin kelebihannya untuk memikat lawan jenis. Makanya nggak aneh kalau lihat Capricorn genit. Mereka emang percaya diri karena ngerasa punya kelebihan. Kalau ada hantu berkelakuan genit dan suka menggoda manusia, itu udah pasti salah satunya genderuwo. Orang-orang di Jawa menggambarkan genderuwo sebagai sosok berwujud seperti kera, bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan, serta rambut tebal yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Genderuwo ini adalah entitas yang demen banget menggoda cewek-cewek kesepian. Dia bisa berubah menyerupai manusia dan mendatangi wanita-wanita yang tinggal pergi suaminya. Genderuwo tiba-tiba akan muncul dengan wujud si suami yang datang ke rumah dan kerap mengajak berhubungan intim. Mereka emang dikenal suka iseng dan cabul karena mengganggu cewek-cewek yang lagi tidur sendirian. Tapi ternyata ada juga loh sosok genderuwo yang baik dan gak mesum. Biasanya genderuwo ini berwujud kakek tua dengan jubah putih dan kelihatan berwibawa. Genderuwo jenis ini biasanya nggak suka ngeganggu manusia dan malah ngejagain rumah atau tempat-tempat lainnya dari orang-orang jahat. Ini sih berlaku juga sama Capricorn. Ada yang genit dan mesum, ada juga baik dan nggak suka iseng. Genderuwo juga ternyata ada yang jenisnya perempuan loh guys. Dan mereka ini juga suka sama cowok-cowok meskipun nggak seagresif genderuwo laki-laki. Cuman genderuwo perempuan ini bisa dibilang agak posesif karena dia akan terus ngejar cowok yang dia suka sampai berhasrat menikah sama si cowok itu. Wow. Ini juga suka kejadian sama cewek Capricorn yang kalau udah suka sama satu cowok dia bakal terus ngejar dan gak peduli sama cowok-cowok lain yang berusaha ngedeketinya. Aquarius memiliki karakter yang keras kepala, senang akan kebebasan dan sering kali memberontak. Mereka selalu dipenuhi rasa penasaran buat nyobain sesuatu yang baru atau ngelakuin sesuatu cuma biar dapat perhatian alias kepengen dinotis saja, FOMO. Para
Para Aquarius ini emang suka iseng dan random buat sekedar ngebuktiin kalau mereka eksis dan butuh diperhatiin. Karena karakternya yang kayak gitu, Aquarius cocok dengan sebutan poltergeist. Poltergeist ini sebenarnya bukan sosok hantu sih, lebih ke fenomena yang mungkin aja disebabkan oleh gangguan hantu. Kayak misalnya benda-benda yang bergerak sendiri, bahkan ada kasus poltergeist yang bisa sampai ngangkat orang. Dalam banyak kasus poltergeist yang terjadi memang hampir nggak ada penampakan hantunya. Cuma lebih ke benda-benda yang tiba-tiba bergerak bahkan sampai hancur sendiri. Sebuah penelitian mengenai fenomena ini menjelaskan bahwa sebenarnya poltergeist terjadi karena ada electromagnetic interference atau EMI yang dihasilkan dari tubuh manusia dan menyebabkan benda di sekitarnya bisa bergerak sendiri. Aktivitas ini juga dikenal sebagai recurrent spontaneous psychokinesis atau psikokinesis spontan berulang, yang biasa berbentuk energi psikis yang tanpa disadari dihasilkan oleh seseorang. Kita sampai di zodiak terakhir, yaitu Pisces. Dikenal sebagai zodiak yang memiliki tingkat imajinasi tinggi dan sangat berbakat di bidang seni, Pisces mudah menarik perhatian dengan bakat yang dimilikinya. Kalau digambarkan sebagai sosok mistis, mungkin Pisces cocok dengan penggambaran makhluk mitologi Yunani yang bernama Siren. Dalam banyak kisah, wujud Siren digambarkan mirip dengan mermaid alias putri duyung yang sering ditemui di pantai berkarang dan tebing-tebing. Mereka akan menyanyikan lagu-lagu yang memikat hati dan membuat para pelaut yang mendengarnya akan terbuai sampai kapal mereka menabrak karang dan tenggelam. Selain menjelma sebagai mermaid, Siren juga bisa berbentuk burung dengan kepala wanita-wanita cantik dan tetap menyanyikan lagu-lagu merdu untuk mengganggu para pelaut. Menurut legenda, Siren ini adalah teman-teman bermain Persephone, yaitu ratu dunia bawah dalam mitologi Yunani yang juga merupakan anak dari Zeus dan Demeter. Jadi udah pada tahu lah ya kalau misalkan zodiak sebagai demit tuh sifatnya mirip demit apa aja. Kalau kalian ada yang bisa relate kelakuan teman atau gebetan kalian yang mirip kayak setan, coba di komen di bawah ya. Laporin aja di sini. Bagi kalian yang mau tarot reading sama aku, boleh banget loh. Kalian bisa langsung temuin aku di Instagram @tarotbyharu. Gampang banget ya. Semua info yang kalian butuhkan mulai dari rules dan price list sampai ke kontak aku ada di situ. Atau kalian juga bisa temuin di description box di bawah ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Dadah!